Oke. Selamat siang. Perkenalkan, saya Niputu Tiara sebagai moderator dalam kegiatan webinar KIR series kedua pada hari ini. Di sini saya akan yang kedua isi meliputi acara webinar KIR series kedua yang dihadiri oleh Kanda Mega Chandra sebagai note speaker, dan yang ketiga penutup. Baiklah, kita masuk ke acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka. Bismillah. Acara yang kedua, yaitu isi. Dipersilahkan kepada Kanda Mega Chandra untuk memberikan materi mengenai how to get out from comfort zone. Kepada Kanda Mega Chandra, dipersilahkan. Oke, selamat siang adik-adik semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bisa ketemu adik-adik lagi di seri webinar series KIR yang kedua ini. Saat ini kita mau membahas tentang zona nyaman atau yang namanya comfort zone. Saya tidak perlu memperkenalkan diri karena saya rasa adik-adik sudah kenal di minggu pertama dengan saya. Ya. Nah, oke, kita mulai. Silakan next. Oke. Bagaimana sih caranya kita keluar dari comfort zone? Tapi sebelum kita membahas bagaimana caranya atau step-stepnya kita keluar dari comfort zone, ini saya mau buka dulu nih ya, yang namanya semua partisipan, minta dibantu di unmute semua yang namanya peserta, sehingga mereka bisa bicara, biar kita bisa interaktif. Coba unmute semua. Ya. Sudah. Kalau kayaknya denging biasanya ada yang deketan dengan handphone yang lain. Iya, Kanda. Iya, ada yang barengan biasa. Saya hafal banget, karena saya kasih website. Nah, oke, yang agak deketan kalau memang handphone ini agak sedikit jauh, atau salah satunya di mute, salah satunya yang off. Iya, Kanda. Enggak, suaranya nggak akan ketemu. Oke. Teman-teman semua atau adik-adik semua, sering kan dengar kata istilah comfort zone atau zona nyaman. Ada yang bisa bantu saya kasih pendapat? Menurut kalian comfort zone itu apa sih? Coba. Zona di mana itu sih? Yang mau bicara atau yang silahkan, yang mau bicara apa? Yang mau kasih pendapat silahkan. Kalau dia pakai laptop, tekan spasi. Itu secara otomatis begitu Anda tekan spasi, agak lama tekan spasi, misalnya sambil ngomong tuh tekan spasi, itu secara otomatis mic-nya akan on. Tapi kalau spasinya dilepas, dia akan yang namanya off lagi. Nah, seperti itu. Kalau seandainya mau bicara. Ada nggak yang mau sharing ke saya? Jadi saya biar enak nih ngejelasinnya. Apa sih yang dimaksud, menurut kalian itu comfort zone itu apa sih? Ada yang mau coba ngomong atau ada yang coba mau nih? Saya lihat tuh ada Salsabila Fadila Ahmad. Iya, saya, Kanda. Ya. Kalau menurut saya sih, comfort zone itu. Saya sih pribadi, comfort zone itu kayak dimana kita itu nggak mau gerak di situ aja karena kita merasa nyaman dan merasa itu aja semua itu udah cukup bagi kita. Ya, intinya kayak nggak mau maju. Oke, jadi oke.
Karena kita sudah ngerasa cukup ya. Iya. Oke. Oke, coba next dulu nih sama Wo. Slide-nya di next dulu. Oke. Sekarang kita mau belajar itu apa itu comfort zone. Kalau bahasa Inggrisnya memang dia comfort zone. Bahasa Indonesianya zona nyaman. Sebuah yang namanya zona yang membuat kita itu nyaman sehingga kita males untuk ngapain. Salah satunya seperti yang disampaikan oleh Salsabila tadi. Kita sudah ngerasa cukup. Kita sudah puas. Sehingga kita nggak males untuk apa-apa. Nah, biasanya ini akan terjadi dalam siklus semua manusia. Ya, akan terjadi pada semua siklus manusia. Pada saat Anda sudah mencapai apa yang Anda inginkan, kalau Anda terlena, Anda larut, Anda sebenarnya masuk comfort zone. Kenapa sih terjadi pada semua siklus manusia? Contoh, pada saat kita sekolah seperti sekarang, begitu Anda sudah mencapai yang namanya misalnya rank 3 besar, 10 besar, terus di kelas 2, gitu lagi. 3 besar atau masuk 10 besar, dan biasanya yang jadi kelas ranking masuk 3 besar atau 10 besarnya orangnya itu-itu aja. Kalau dia terlena, kalau dia ngerasa, tidak mungkin saya bisa dilalui atau dilampaui sama teman-teman yang lain, paling saingan saya hanya 2 orang itu saja. Maka sesungguhnya kita sudah masuk comfort zone di bidang pendidikan. Atau pada saat nanti kalian sudah mulai bekerja, sudah dapat jabatan tinggi, kalian sudah ngerasa nyaman, dan tidak mau menambah ilmunya lagi, tidak pernah mau menambah skill-nya lagi, maka kalian sudah masuk pada comfort zone. Zona nyaman. Itu sebabnya, kalau orang sudah masuk comfort zone, agak sedikit bahaya. Dan yang namanya comfort zone itu akan ada dalam siklus kehidupan kita. Ya, itu yang harus hati-hati. Kenapa? Siapapun pasti akan bisa masuk ke dalam comfort zone, termasuk saya. Ya. Halo, tolong di next. Oke. Pertanyaan saya lagi adalah begini. Ya. Semua orang pasti pengen maju, betul nggak? Benar. Betul. Semua orang juga pasti pengen nyaman, betul? Ya? Siapa yang nggak pengen nyaman? Saya juga pengen nyaman. Anda juga pengen nyaman. Betul ya? Problemnya adalah, ini yang harus dipahamin sama-sama. Yang namanya kemajuan sama kenyamanan itu tidak pernah seiring sejalan. Dia selalu bertolak belakang. Jadi kalau ada orang yang pengen maju, pasti resikonya dia harus meninggalkan kenyamanannya. Jadi kalau kita mau bergerak maju, kita harus berani meninggalkan kenyamanan itu. Tapi kalau Anda ingin menikmati kenyamanan selamanya, maka kalian juga tidak akan pernah maju. Maka pilihannya tinggal mana yang Anda pilih. Karena kemajuan dan kenyamanan tidak bisa seiring sejalan.
Karena dia dua hal yang bertolak belakang. Jelas? Next. Dan perlu kalian pahami, semua orang yang sukses, semua orang yang maju, dan semua kemajuan itu pasti didapat di luar dari zona nyaman. Nggak pernah yang namanya didapat pada saat dia ada di zona nyaman. Oke? Next. Nah, sekarang ini yang mau kita pelajarin adalah, atau yang mau kita belajar sama-sama, bagaimana kalau seandainya adik-adik atau teman-teman semua lagi begitu pas kita ada di zona nyaman, itu rasanya mau keluar dari zona nyaman itu paling males, paling berat. Nah, bagaimana? Karena ini akan terjadi dalam siklus kehidupan kita. Pada saat kita berada di zona nyaman, harus tahu caranya keluar dari zona nyaman. Langkah yang pertama, sebelum kita belajar bagaimana caranya keluar dari zona nyaman, itu tadi yang pertama, harus ngerti dan harus paham atau harus tahu bahwa kalau mau maju, ya harus meninggalkan kenyamanan. Ya. Nah, ini yang kita mau pelajarin sama-sama, ya. Bagaimana caranya kita keluar dari zona nyaman pada saat kita berada di zona nyaman. Atau sudah enak lah, mau ngapain lagi ini? Kok harus keluar dari zona nyaman? Oke. Karena kenapa kita harus keluar dari zona nyaman? Karena kita pengen maju. Ya. Oke. Bagaimana caranya? Next. Yang pertama, pada saat kita akan keluar dari zona nyaman, kita harus merubah zona kita itu menjadi dari zona nyaman menjadi zona yang namanya, sebentar, lebih enak saya pakai coret-coretan. Kalau kita tadinya ada di zona nyaman ini, ya, maka akan lebih enak bagaimana caranya kita keluar dari zona ini, kita menuju zona yang ketiga, yaitu adalah zona belajar. Ya, kita keluar dari zona nyaman menuju zona belajar. Tapi sebelum kita keluar dari zona nyaman menuju zona belajar, kita akan ketemu dengan yang namanya zona takut. Ya, zona takut. Kenapa? Coba next. Wow. Jadi pertama kali kita yang namanya mau keluar dari zona nyaman, yang paling kita hadapi, yang paling utama kita hadapin biasanya adalah kita takut. Itu kita sebut dengan nama fear zone, zona ketakutan. Kita pasti akan takut gagal. Kita pasti akan masuk zona malu. Kalau gagal pasti kita malu, kita ragu. Dan itu lumrah. Orang yang sudah terlalu nyaman atau yang sudah nyaman pengen keluar, pasti ada ketakutan dalam diri. Saya mau kasih contoh. Kenapa saya pakai ada gambar jam di sini? Di zaman Perang Dunia Kedua, itu kalau Anda ngerti jam dan punya hobi jam, kebetulan kenapa saya pakai analoginya jam, kebetulan saya punya hobi jam. Jadi saya suka ngumpulin jam tangan. Ada satu jam tangan yang paling saya suka, namanya adalah Patek Philippe. Swiss terkenal dengan pembuat jam tangan mewah. Ya. Swiss itu terkenal dengan pembuatan jam tangan mewah. Dari sejak Perang Dunia Kedua.
sampai sekarang. Tapi tahun 80-an, jam tangan Swiss ini kenapa dia mahal? Karena dia dibuat dengan cara yang tradisional. Dan mereka sudah nyaman dengan itu. Dan tidak mau ganti yang namanya. Sampai suatu ketika, muncul yang namanya quartz atau jam tangan quartz. Ya. Disitulah orang sudah mulai yang namanya nggak mau pakai jam tangan yang mahal-mahal. Sejak muncul yang namanya jam tangan quartz, di mana sejak itu pasar jam dikuasai sama Jepang. Karena Jepang menampilkan Casio, menampilkan jam-jam yang namanya sifatnya quartz. Dan akhirnya hampir semua yang namanya pengrajin jam tangan di Swiss hampir bangkrut. Kenapa? Karena dia nggak mau berubah. Akibatnya mereka hampir bangkrut. Sampai suatu ketika ada orang yang mau merubah cara membuat jam tangan dengan cara yang baru, mengurangi yang namanya efisiensi jam tangan tersebut, sehingga sekarang muncullah di Swiss yang namanya jam tangan model baru yang dengan nama Swatch. Anda bisa bayangin, karena mereka sudah nyaman dengan yang namanya cara buat jam tangan yang lama, tapi akhirnya mereka bangkrut. Dan begitu mereka mau belajar cara buat jam tangan yang baru, nggak takut lagi, nggak ragu lagi, nggak malu lagi, baru dunia jam tangan kembali bisa dikuasai oleh Swiss. Itu baru analogi yang pertama. Analogi yang kedua, saya nggak tahu di zaman kalian masih kenal nggak yang namanya handphone sejuta umat yang namanya Nokia? Pernah dengar? Dulu, zaman saya masih seumuran kalian, handphone yang paling canggih itu namanya Nokia. Pernah tahu nggak sekarang merek itu ada di mana? Walaupun ada mungkin jarang banget. Kenapa? Karena Nokia tidak mau merubah sistem. Mereka sudah berada di zona nyaman karena dijuluki handphone sejuta umat. Kenapa sih dijulukin handphone sejuta umat? Karena hampir semua manusia pasti punya Nokia. Tapi karena mereka tidak mau merubah sistem dan terlambat merubah sistem, mereka digulung sama perubahan zaman. Contoh lagi, pernah tahu yang namanya mesin tik? Sekarang mau beli mesin tik atau mau cari mesin tik susah. Karena semuanya sudah pakai komputer. Setelah Nokia, kalian mungkin pernah tahu yang namanya handphone juga. Kami menyebutnya waktu itu namanya BlackBerry. Pernah dengar, pernah ingat? Sampai-sampai kalau seandainya ada orang, ini nggak perlu nanya nama apa, orang nggak pernah tahu yang namanya WhatsApp Messenger. Orang pasti nanya, PIN BB-nya berapa? Sekarang ada nggak orang yang seperti itu lagi? Enggak. Karena sudah digulung sama yang namanya WhatsApp. Kenapa? Karena kalau seandainya takut berubah, tidak mau berubah, tidak mau belajar, ragu, pasti kita masuk ke dalam yang namanya comfort zone. Jadi, setiap kita mau merubah diri kita menjadi lebih baik, dari waktu ke waktu, kita ketemu satu zona dulu, namanya zona takut. Coba next. Wow. Di next dulu. Nah,
Kadang-kadang bahasa ini nih, setiap kita mau berubah, setiap kita mau belajar, selalu ada aja zona ketakutan yang kita hadapi. Anda nggak akan ngerti zonanya, tapi tiba-tiba akan muncul, udah deh, cari yang pasti-pasti aja. Nggak usah macem-macem deh. Atau, udah, itu belum tentu lebih baik buat kamu. Itu sebenarnya adalah godaan-godaan pada saat kita ada di zona nyaman. Sehingga inilah yang membuat kita takut untuk berubah. Inilah yang membuat kita takut untuk belajar. Atau ada orang yang bilang, udah nggak usah macam-macam, yang lain aja nggak kayak gitu, seperti itu. Atau ada lagi orang yang bilang, kamu tuh seperti mengharapkan hujan dari langit, tapi air tempayan dipecahkan. Nggak usah muluk-muluk deh mimpinya, dan lain sebagainya. Itu yang adalah zona-zona ketakutan. Atau anak zaman sekarang biasanya suka, aduh, bisa nggak ya? Diterima nggak ya? Tapi aku nggak yakin deh. Nah, itu disebut dengan yang namanya zona ketakutan. Belum ngapa-ngapain, belum bertindak, sudah ragu. Belum ngapa-ngapain, belum mencoba, sudah takut. Atau biasanya, kamu aja deh, aku mau lihat dulu, aku malu kalau mulai duluan. Itu adalah zona ketakutan. Itulah yang kita sebut dengan nama fear zone. Jadi, setiap kita sudah merasa nyaman, setiap kita sudah merasa enak, mau berubah, kita pasti punya ketakutan sendiri. Kita pasti punya yang namanya, ini ada yang main-main nih. Kita pasti punya yang namanya, punya ketakutan sendiri, punya yang namanya rasa ragu-ragu, punya rasa yang namanya ya biasa kita sebut dengan namanya malu dan lain sebagainya, itu jadi zona ketakutan kita sendiri. Dan wajar, pasti itu kita pasti ketemu. Maka itu harus berani kita tinggalin. Caranya nanti salah satunya saya akan sharing nanti. Oke, next one. Oke, next lagi. Jadi di zona ketakutan ini, masalah terbesar kita adalah kita punya masalah pribadi, yaitu rasa takut, ragu, malu, itu. Ya, itu masalah terbesarnya kita. Nah, kalau kita bisa melewati rasa takut, rasa malu, ragu-ragu, maka kita akan memasuki yang namanya zona belajar. Maka untuk bisa yang namanya keluar dari zona takut ini, rumusnya cuman kayak yang ada di sepatu Nike. Centang. Karena sepatu Nike itu pasti tagline-nya adalah just do it. Jalanin aja. Betul nggak? Just do it. Jalanin. Dan kalau seandainya kita sudah berani just do it, maka kita juga harus siap ready to fail. Siap untuk salah. Siap untuk gagal. Dan kalau gagal, stand up. Bangkit lagi. Belajar. Improve. Maka kita secara tidak langsung masuk ke dalam yang namanya zona belajar. Dan kalau kita sudah masuk dalam zona belajar, maka kita akan masuk dalam zona bertumbuh. Dan kita akan bertumbuh terus. Oke, kita mulai cara keluar dari comfort zone yang selanjutnya. Next one. Yang pertama, kalau seandainya kita ingin keluar dari comfort zone, merubah rasa ketakutan kita, merubah yang namanya rasa ragunya kita, merubah yang namanya kita pengen belajar,
dengan kita tidak ragu, maka kita merubah yang namanya caranya kita. Maka sejak itu kita akan masuk yang namanya zona belajar. Next one. Oke. Saya belum masih yang tadi. Oke. Saya punya zona belajar sendiri. Dulu saya sebelum jadi yang seperti sekarang, saya itu awalnya adalah dosen. Ya, saya juga adalah awalnya dosen di Universitas Teknokrat Indonesia. Kalau dulu namanya adalah Perguruan Tinggi Teknokrat yang ada di seberangnya MBK, Mall Bumi Kedaton. Saya pernah jadi dosen di situ sampai dengan tahun 2002 dan jabatan terakhir saya di sana adalah seorang ketua jurusan. Anda bisa bayangin, saya sudah jadi ketua jurusan, sudah jadi kajur, tapi saya berhenti jadi kajur dan saya mulai karir saya di Jakarta dari sales. Jadi saya belajar lagi. Padahal sudah nyaman loh jadi kajur, udah punya kendaraan dinas, udah bisa ngatur dosen, dan lain sebagainya, ribuan mahasiswa nurut, dan sebagainya. Tapi itu semua saya tinggalin. Karena saya pengen berkarir di Jakarta, dan karir saya mulai dari sales. Kenapa? Karena waktu itu saya mau ngambil S2 di Jakarta, tapi sambil saya ngambil S2, saya kerja. Tapi kerja yang saya bisa dapat, saya sales. Anda bisa bayangin, yang tadinya saya sudah nyaman, saya mau belajar lagi dari nol. Ya, begitu saya sudah selesai jadi sales, saya sering yang namanya nawarin barang dan lain sebagainya. Karir saya berubah dari sales ke trainer. Sebenarnya trader 11-12 dengan guru atau dengan yang namanya dosen, hanya bedanya kalau trainer dia lebih interaktif. Sistem belajarnya edutainment, bukan education saja, harus ada edutainment, education and entertainment. Jadi harus pakai games dan lain sebagainya. Tapi dari situ saya mulai lagi dari nol, jadi belajar lagi. Dari trainer saya baru pindah ke HRD sampai dengan sekarang. Tapi ilmunya udah banyak. Nggak tahu ke depan bisa mau jadi apa lagi. Ini adalah saya jadikan setiap saya memulai sesuatu yang baru, saya jadikan sebagai yang namanya zona belajar. Next one. Saya juga menghadapi ketakutan-ketakutan. Ya, saya juga menghadapi ketakutan-ketakutan. Sama, setiap saya mau keluar dari yang namanya zona nyaman, saya pasti takut. Gitu. Tapi bagaimana saya bisa mengatasi rasa ketakutan itu? Nanti saya contohkan. Oke? Ya. Jadi bagaimana caranya kita keluar dari comfort zone? Yang pertama, learn from the best. Belajar dari yang terbaik. Yang kedua, face on your fear. Hadapi ketakutan diri kita sendiri. Ketiga, berani bermimpi dan selalu mencoba hal yang baru. Keempat, jangan pernah takut gagal dan takut salah. Dan yang kelima, keep learning, terus belajar dan terus melakukan perbaikan. Cuma 5 ini. Next one. Oke. Kenapa sih harus belajar dari yang terbaik, dari orang-orang yang terbaik? Lihat Albert Einstein, lihat Michael Jordan, lihat Walt Disney, lihat Steve Jobs, lihat Oprah Winfrey, lihat The Beatles. Mereka adalah orang-orang yang berhasil, orang-orang yang sukses, tapi sebelumnya pasti mereka pernah gagal, ya. Mereka selalu mencoba, mereka gagal, mereka belajar, mereka gagal lagi dan belajar lagi,
baru mereka akhirnya sukses. Tolong sebutin sama saya tokoh terkenal atau tokoh hebat yang sukses yang dalam perjalanan karirnya dari mulai lahir sampai dengan yang namanya mereka jadi orang sukses, itu nggak pernah gagal. Ada nggak? Dan jawabannya pasti tidak. Saya aja bisa di umur 40 tahun jadi direktur di bidang human resources, banyak sekali mengalami kegagalan. Tapi saya belajar dari semua orang yang terbaik. Apa yang saya pelajarin dari mereka? They try, mereka selalu mencoba. They fail, dan mereka gagal. They learn, tapi mereka belajar. They try, dan mereka coba lagi. Dan itu terus yang mereka lakukan sampai mereka sukses. Next. Feast on your fear. Kita pasti ketemu rasa takut kita sendiri, ragunya kita sendiri, dan lain sebagainya. Tapi ada rumusnya. Caranya gimana? Next. Tahu nggak olahraga biggie jumping? Atau Anda pernah main ke Transmart-nya Lampung, Trans Lampung? Begitu Transmart Lampung ada di Lampung, Anda pasti yang tertarik, yang Anda pengen tahu adalah roller coaster. Atau yang namanya, ya pokoknya yang memacu adrenalinnya kita. Kalau saya dulu paling takut itu adalah biggie jumping. Saya ceritain. Dulu saya takut dengan ketinggian. Tapi teman saya menyarankan kalau takut ketinggian, kamu harus berani coba main biggie jumping. Itu yang lompat, yang kakinya diikat, lompat diceburuin ke jurang. Itu rasa takutnya luar biasa. Tapi saya coba. Dan begitu saya sudah di atas, itu gemeterannya luar biasa. Dan begitu sudah yakin, alatnya sudah dipasang, alat pengamannya, begitu kalau bahasanya anak kita sekarang, dijongkrokkan atau didorong, dan saya jatuh ke jurang, saya menjerit sekuat-kuatnya, tapi begitu sudah mau menyentuh air, tertarik lagi, berayun lagi, tertarik lagi, berayun lagi, kok akhirnya malah senang. Dan rasa takut saya itu hilang. Apa artinya? Kalau kita punya rasa takut yang berlebihan, itu biasanya seperti itu. Maka kalau mau menghilangkan rasa takutnya kita, menghadapi rasa takutnya kita sendiri, face your fear. Hadapi rasa takutnya kita itu seperti apa. Ingat yang namanya biggie jumping. Kalau masih takut, coba. Try. Maka setelah itu, begitu saya coba, saya takutnya coba dengan yang namanya, ikut yang namanya biggie jumping, begitu saya tahu, begitu pasti coba, ketagihan. Malah pengen nyoba lagi. Malah pengen nyoba lagi. Itu caranya saya menghadapi rasa takut diri saya sendiri. Oke, next one. Fear, bagi saya, itu adalah singkatan. Forget everything and run, atau face everything and rise. Tapi saya memilih face everything and rise. Karena kalau forget everything and run, berarti saya takut. Saya tetap takut. Ya, maka fear itu adalah face
everything and rise. Hadapi semuanya. Dan kita akan ambil hikmahnya di situ. Kita akan belajar ketakutan kita sendiri. Oke? Next. Jadi fear adalah face everything and rise. Kalau kita sudah menghadapi segala sesuatu yang ada di depan kita, maka kita tidak akan pernah yang namanya berhenti untuk melangkah. Ingat tentang Napoleon Bonaparte, ya? Dia adalah seorang jenderal Italia yang terkenal sebagai jenderal yang selalu berhasil di peperangan. Pengen tahu triknya kenapa dia bisa jadi jenderal yang hebat dan berhasil, Napoleon Bonaparte? Karena setiap dia mau menjajah atau menaklukkan sebuah pulau, maka begitu dia kapal perangnya mendarat di pantai, maka yang dilakukan pertama kali adalah cuma satu. Apa itu? Membakar semua perahu atau kapal yang dia miliki. Dan sambil ngomong sama semua tentaranya. Lihat, semua kapal dan perahu sudah saya bakar. Jadi sudah tidak ada jalan lagi kita untuk kembali pulang. Maka yang harus kita lakukan adalah maju, berperang, dan menang. Face everything and rise. Itu yang dia sampaikan. Makanya dia selalu menang perang. Kenapa? Karena anak buahnya sudah tidak ada pilihan untuk kembali pulang ke kampung. Itu yang selalu dilakukan pada setiap dia akan melakukan peperangan. Membakar semua perahunya sehingga tidak ada kemungkinan untuk kembali. Jadi, nggak mau ada kemungkinan untuk kita mundur. Satu-satunya cara dengan cara apa? Hadapi, maju. Itu yang dilakukan. Jadi itu caranya kita juga mengikis atau menghadapi rasa takutnya kita sendiri. Next one. Saya pun mengajarkan anak-anak saya untuk meninggalkan zona nyaman dengan cara apa? Tidak pernah membiarkan mereka berada di zona nyaman. Ya. Saya tidak pernah membiarkan anak ada di zona nyaman. Kebetulan anak saya yang nomor 1 masuk SMA nih sekarang, tapi saya masukkan pesantren. Kenapa sih saya masukkan pesantren? Anak saya yang kedua juga saya masukkan pesantren, bukan biar mereka hafiz juga, bukan. Kenapa? Karena saya tahu mereka ngelihat papa mamanya, satu, papanya direktur HRD, mamanya dokter gigi, mobilnya di rumah banyak. Kasarnya begitu. Mau kemana aja, mau ke mall dan lain sebagainya, mereka tinggal, mau apa aja mereka tinggal tunjuk. Tapi itu tidak saya berikan kepada mereka. Yang saya berikan mereka adalah masuk pondok pesantren, yang asrama, yang pagi-pagi mesti bangun, pagi tengah di pagi buta, harus sholat tahajud, harus begini, harus disiplin begini, begitu, makan ala kadarnya, dan sebagainya. Kenapa? Karena saya tidak ingin membiasakan mereka ada di zona nyaman. Begitu pulang pun, nggak boleh nonton TV kalau di rumah saya. Nonton TV itu hanya boleh dilakukan hari Sabtu dan Minggu. Tersiksa nggak? Iya. Tapi itu untuk kebaikan mereka. Dan alhamdulillah, anak saya yang baru kelas 2 SMP sudah hafiz 15 juz. Kenapa? Karena saya tidak menginginkan mereka ada di zona nyaman. Karena cukup zona nyamannya mereka waktu di SD. Begitu masuk SMP, semua masuk pondok. Itu yang saya lakukan. Oke, next.
Yang ketiga, kalau tadi yang pertama belajar sama orang yang terbaik, learn from the best. Yang kedua adalah face on your fear, hadapi rasa takut kita sendiri. Yang ketiga, berani untuk bermimpi, berani untuk punya cita-cita, dan berani mencoba segala sesuatu hal yang baru. Seperti yang saya lakukan tadi. Saya berani berhenti, saya mau coba hal yang baru, dan seterusnya. Ya. Karena kalau kita mau belajar hal yang baru, maka kita dapat ilmunya terus. Nggak usah jauh-jauh. Minggu yang lalu, kita belajar menggunakan yang namanya Jitsi. Sekarang kita belajar pakai Claude. Bahkan tadi panitia belajar sama saya bagaimana mengendalikan Claude. Nendang orang, nendang teman kita Adi sampai sekarang nggak bisa masuk lagi itu, ya kan? Jadi tahu kan? Gitu. Jadi kalau seandainya ada yang mau ngacak-ngacak nih, kayak ada yang coret-coret dan sebagainya, biasanya kita begitu. Udah nih, anak kalau peserta seminar kita seperti itu, kalau saya biasanya seminarnya berbayar dan lain sebagainya, itu udah ada yang macam-macam. Kalau kita buat seminar gratis, ada yang macam-macam mengganggu prosesnya itu langsung dicek, oh dilacak yang ganggu si ini, kan kelihatan tuh yang lagi aktif siapa, langsung klik kanan, kick out, nggak bakal bisa masuk lagi. Even diundang, dia harus berubah perangkat dan lain sebagainya. Seperti jadi kita belajar satu hal yang baru, mencoba satu hal yang baru lagi, apa itu dan lain sebagainya. Ya, nah sebagai contoh nanti kalau tanggal 18 kita mau ada public speaking yang khusus MC, saya sampai manggil teman saya yang juga dulu mahasiswa saya, karena dia juga sudah jadi master MC banget. Yuk bantu adik-adik saya untuk belajar bagaimana nge-MC. Dia lagi tanya sama saya, dia manggilnya Pak Guru. Pak Guru, kalau seandainya saya pakai Google Meet gimana? Boleh aja. Kita kan jadi belajar satu hal yang baru lagi kan? Hanya beda platform saja dan lain sebagainya. Anda bisa bayangin gitu. Dulu saya memberikan training, memberikan seminar, itu kadang-kadang langsung bertemu dengan audiens. Sekarang karena pandemi, kita menggunakan teknologi. Dan Anda mau tahu saya belajarnya berapa lama? Kenapa? Karena yang saya pelajarin bukan satu yang namanya platform, tapi semua platform saya pelajari. Kenapa? Karena bisa saja si A nggak mau pakai yang ini, dia familiarnya sama ini. Saya harus menyesuaikan diri. Tapi apa akibatnya? Akibatnya saya mau seminar atau webinar pakai yang namanya platform apa aja, bisa. Nggak perlu belajar. Kenapa? Karena udah belajar duluan. Ya. Karena saya mau belajar sesuatu hal yang baru terus. Seperti itu. Next. Oke. Ya. Belajar dari kesalahan. Setiap kita mencoba sesuatu, kita sudah berani, pasti kita sering menemukan kesalahan. Dan itu wajar. Ya, itu wajar. Saya saja pada saat pernah berhenti dari tempat yang enak, Anda berhenti dari tempat yang enak, jadi ketua jurusan, belajar jadi sales lagi, saya pernah yang namanya jalan kaki dari kosnya saya ke kantornya saya, karena waktu itu belum gajian, kurang lebih sekitar 10 kilo, PP jadi 20 kilo, itu saya lakonin. Pernah jadi opang juga, tahu opang kan ya? Ojek pangkalan. Jadi saya nggak pernah jadi tukang ojek. Pada saat saya berani berhenti kerja jadi ketua jurusan, berangkat ke Jakarta tuh belum dapat pekerjaan. Karena memang tujuannya mau sekolah, mau S2. Tapi biar nggak nganggur, saya, karena kebetulan punya motor, saya
mangkal di pangkalan, ngojek. Sambil mulai mau kuliah, sambil juga nunggu yang namanya dapat pekerjaan baru. Itu yang saya lakukan. Ya. Bahkan pernah pada saat saya di PHK, karena memang krisis ekonomi pada zaman itu, untuk bisa survive, saya pun jadi sopir angkot. Itu pernah saya lakukan. Apa artinya? Saya dari situ akhirnya belajar banyak hal. Belajar dari semua kesalahan saya, belajar dari semua apa yang sudah saya ambil sebagai keputusan, ini ada yang salah, ini ada yang nggak benar, sehingga tidak perlu terjadi lagi di masa. Kegagalan atau mengalami yang namanya masa-masa sulit. Next. Kita belajar lagi dari siapa? Abraham Lincoln. Dari 1831 dia mulai bisnis, bangkrut. Ya. Dia juga pernah yang namanya ditolak dan ditolak lagi, bahkan gagal lagi setiap tahunnya. Dari 1831 sampai 1858 dia sering mengalami kegagalan. Tapi pada 1860 dia malah terpilih menjadi presiden Amerika yang pertama. Apa artinya? Kita memang harus belajar dari yang namanya kesalahan. Baru kita bisa berhasil. Oke? Next. Oke. Kalau saya punya rumus untuk kita berhasil, kita belajar daripada yang namanya lifter. Kenapa sih harus belajar dari lifter? Lampung di Prengsewu itu terkenal dengan yang namanya lifter-lifter tingkat dunia. Kalau seandainya Anda mau belajar, mereka adalah orang yang selalu belajar dari kesalahan. Kok bisa, Pak? Oh iya. Kalau Anda melihat mereka tanding, atau melihat mereka berlatih, mereka selalu belajar dari kesalahan. Kesalahan diri mereka sendiri dan kesalahan orang lain. Jadi kalau seandainya mereka bertanding, mereka tuh selalu memperhatikan lawan tandingnya, musuhnya, kompetitornya. Apa yang dilakukan? Kenapa bisa berhasil, bisa mengangkat beban sebesar itu? Dan bagaimana tekniknya? Itu yang mereka lakukan. Jadi mereka juga belajar dari kesalahan mereka. Begitu mereka berhasil mengangkat beban hanya 100 kilo, kalau sudah paling kiri kanan, jadi 101 kilo. Dicoba diangkat lagi. Dan mereka bandingkan, tadi 100 kilo mampu. Kalau seandainya saya tambah jadi 110 kilo, saya masih mampu nggak? Kalau masih mampu, tambah lagi. Begitu. Begitu terus yang mereka lakukan. Kenapa? Karena mereka selalu memasang yang namanya target setiap harinya. Mencatat pencapaian setiap hari. Dan itulah yang mereka lakukan. Practice, practice, practice. Latihan terus. Dari situ mereka akan mengukur kemampuan mereka sampai dengan di mana. Itu yang dilakukan oleh seorang lifter. Bagaimana caranya mereka keluar dari yang namanya comfort zone atau menjadi pemenang di masa yang akan datang karena mereka selalu belajar dari kesalahan yang mereka lakukan, belajar dari kesalahan orang lain, mereka selalu memasang standar setiap harinya, dan mereka selalu berlatih dan berlatih. Itu adalah cara bagaimana mereka mengapresiasi diri mereka
menyiapkan diri mereka menjadi lifter yang luar biasa. Itu yang saya pelajari, di mana seorang lifter, kenapa Lampung di Brengseu itu banyak angkat besinya, baik perempuan atau mereka, ternyata mereka selalu melakukan hal ini setiap hari. Melihat setiap kesalahan, belajar dari semua kesalahan, baik kesalahan diri sendiri atau orang lain, selalu pasang standar, selalu berlatih untuk menyiapkan prestasi mereka di masa yang akan datang. Oke, sampai di sini ada yang ingin bertanya atau ingin diskusi sebelum saya lanjutkan? Saya persilakan untuk Wowo bisa dibuka apa namanya mic-nya kalau ada teman-temannya nanti yang mau bertanya, saya persilakan atau dari teman-teman sendiri yang ingin buka atau ingin bertanya atau ingin berdiskusi terkait bagaimana caranya kita keluar dari comfort zone. Saya persilakan. Ayo, coba siapa? Ada yang mau berdiskusi atau yang bertanya tentang masalah bagaimana caranya keluar dari comfort zone ini? Saya persilakan. Ya, Kanda, saya mau nanya. Ya, boleh. Silakan. Jadi kan kalau kita mau keluar dari comfort zone ini terkadang ada respon orang yang malah membuat kita tuh makin down gitu, Kanda. Yang berkata bahwa kan kita tuh seolah nggak mampu untuk keluar. Ya, untuk keluar dari comfort zone itu. Nah, menurut Kanda itu gimana sih Kanda cara menghadapi respon orang-orang itu yang malah membuat kita down? Seperti itu. Oke. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Baru satu? Iya, saya Kanda. Ya, silakan. Jadi kan saya apa sih namanya? Kalau misalnya kita itu nggak berpassion di situ, tapi kita pengen mencoba sesuatu yang baru, tapi orang-orang melihat kita itu kayak ngeliat kita tuh kamu tuh bakal gagal, itu gimana caranya? Oke, hampir mirip ya pertanyaannya. Ya. Saya jawab dulu ya, karena pertanyaannya hampir mirip nih. Kalau dari Putu, apa yang apa namanya? Kalau kita ingin mencoba sesuatu, kok kita apa namanya? Ya, bagaimana sih dengar omongan orang dan lain sebagainya ya? Itu yang kalian tanyakan. Balik lagi ke slide saya yang hampir di awal tadi. Kalau kita mau dengerin omongan orang, ya capek. Anda nggak akan pernah keluar. Kan kalau yang namanya sebuah comfort zone itu harus merubah dari zona nyaman ke zona bertumbuh. Tapi untuk bisa bertumbuh, itu akan ada dua zona dulu yang harus Anda lalui. Zona takut sama zona belajar. Baru kita bisa bertumbuh. Bertumbuh itu berarti adalah kemajuan. Ingat, yang pertama adalah kalau mau maju, kita harus meninggalkan zona nyamannya, atau kan seperti itu. Yang kedua, begitu kita mau mulai maju, kita akan ketemu yang namanya fear zone, zona ketakutan. Zona ketakutan itu bisa pada diri kita sendiri, bisa juga dari sisi orang lain. Kalau dari sendirinya, takut, ragu, malu. Kalau dari orang lainnya, sesuatu yang sangat menjatuhkan atau yang melecehkan, yang membuat perasaan kita kembali lagi takut, ragu, malu. Kan rumusnya sederhana. Kalau dalam diri kita rasa takut itu hadapi. Caranya apa? Just do it. Lakukan aja.
Kenapa harus peduli dengan omongan orang? Pertanyaannya, apakah kita hidup karena orang lain dan orang lain itu yang membiayai kita? Tidak. Kita hidup karena diri kita sendiri. Ya. Kenapa? Kalau yang muslim pasti saya suruh baca surat Ar-Ra'd ayat 13. Apa isinya? Sederhana. Allah tidak pernah merubah nasib suatu kaum bila tidak kaum sendiri itu sendiri yang merubahnya. Apa artinya? Kita nggak akan pernah bisa berubah sampai kapanpun kalau nggak dari diri kita sendiri yang mau merubah hidupnya kita. Karena kita tidak akan pernah tergantung pada orang lain. Ya, kenapa seperti itu? Kalaupun seandainya saya motivator, saya memotivasi Anda sekarang, motivator itu cuma mengajarkan 3 hal atau 4 hal saja. 1, bagaimana caranya mengalahkan diri kita sendiri. Sederhana, rumusnya cuma 1, Tuhan nggak pernah merubah nasib satu kaum bila tidak kaum itu sendiri yang merubahnya. Tuhan loh yang sudah pernah yang bicara bahwa dia nggak akan merubah hidup kita, nggak akan merubah nasib kita, kalau nggak kita sendiri yang merubahnya. So, lantas kenapa harus dengar omongan orang? Kenapa harus terpengaruh sama orang lain? Karena yang bisa merubah nasib kita cuma kita sendiri. Yang kedua, yang diajarkan sama semua motivator, termasuk saya, karena saya juga adalah seorang motivator, yang kita ajarin itu cuma 1. Kalau yang tadi adalah mengalahkan diri kita sendiri, yang kedua, kita belajar untuk yang namanya jadi leader, mengalahkan semua apa yang ada di sekeliling kita. Jadi mereka itu cuma pemicu untuk kita bersemangat, itu cuma pemicu untuk yang namanya kita mau mencoba, tapi triggernya adalah semuanya kita sendiri. So, lantas kenapa kita harus dengerin omongan orang? Dan yang paling sulit, yang diajarkan sama semua motivator cuma 1. Bagaimana caranya mengalahkan diri kita sendiri? Itu yang paling susah. Kalau rasa takut itu ada dalam diri kita sendiri nggak mau mencoba, just do it. Kita nggak mau mencoba, kita nggak mau try, nggak mau gagal dan sebagainya. Artinya kita belum bisa mengalahkan diri kita sendiri. So, nggak perlu dengerin omongan orang sama diri kita sendiri aja kita masih takut. Kenapa harus dengerin omongan lagi? Orang lagi malah tambah jatuhin kita. Betul? Iya. Oke. Ada lagi yang mau diskusi atau mau bertanya, saya persilahkan. Kita keluar dari comfort zone. Oke. Ada lagi? Cukup? Kita lanjutkan. Next one. Yang terakhir, ya, adalah keep learning dan keep improving. Terus belajar dan terus memperbaiki diri. Karena belajar itu nggak akan pernah berhenti. Emang setelah kita lulus sekolah, begitu pas kita kuliah, kita belajar, begitu pas kita belajar, kita kerja. Emang kalian pikir yang namanya kerja itu nggak belajar? Salah. Karena banyak hal yang tidak dipelajari di kampus, banyak hal yang tidak dipelajari di sekolah, kalian harus belajar lagi. Jadi apa artinya? Ya memang harus keep learning, terus belajar, dan terus memperbaiki apa yang pernah kita lakukan. Nggak akan pernah berhenti. Nggak percaya? Begitu pas sudah selesai sekolah, nanti kuliah. Belajar lagi nggak? Belajar. Begitu pas sudah selesai kuliah, Anda kerja. Itu belajar.
Nanti nikah. Begitu pas nikah sama pasangan, punya anak, itu belajar lagi, belajar jadi orang tua. Emang kalian pikir yang namanya itu akan enggak, itu pasti akan melakukan proses belajar terus-menerus yang nggak pernah berhenti. Terus naik jabatan. Yang tadinya cuma staf biasa jadi supervisor. Terus naik jabatan, dari supervisor naik ke manajer. Terus dari manajer naik ke general manager. Dari general manager naik ke direktur. Itu belajar terus, nggak akan pernah berhenti. Makanya memang kalau mau maju harus keep learning, keep improving. Jadi jangan pernah bilang, aduh capek banget sih belajar lagi, belajar lagi. Jangan salah loh. Belajar itu dari mulai kita lahir sampai kubur. Sampai masuk kuburan baru berhenti. Itu proses belajar. Dan kita belajar dari bayi, kita belajar merangkak, berjalan, berlari, kemudian belajar begitu masuk SD, belajar berhitung, membaca, begitu lanjut sekolah, belajar lagi ilmu pengetahuan lainnya, belajar berorganisasi, dan seterusnya. Belajar bekerja, belajar punya anak, belajar ngatur rumah tangga, belajar jadi pimpinan, belajar terus belajar. Nggak akan pernah berhenti. Oke? Next. Ayo, Wak. Next, Wak. Oke. Dan karena memang hidup kita selalu belajar, maka kalau Anda sudah menjadi seperti atau sudah punya penghasilan, Anda atau sudah punya yang namanya waktu dan lain sebagainya, kita wajib melakukan investasi. Apa sih yang harus kita invest? Waktu, energi, uang. Untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Anda kalau sudah dewasa atau sudah pada waktunya, Anda harus berani menginvestasikan minimal 10-20% waktu Anda. Untuk apa? Untuk belajar, untuk membaca, untuk berdiskusi, dan seterusnya. Menginvestasikan minimal 20% dari energi yang Anda punya. Untuk membangun diri kita sendiri, bersosialisasi, dan seterusnya. Dan kalau sudah punya penghasilan seperti saya, harus sudah bisa berani minimal 20% dari penghasilan Anda untuk yang namanya mendevelop diri kita. Dengan cara apa? Bisa beli buku untuk nambah pengetahuan, bisa ikut seminar, bisa ikut pelatihan, dan seterusnya. Karena itu bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk diri kita sendiri. Karena itu adalah yang namanya caranya kita terus berkembang. Keep learning, keep improving. Oke, sampai di sini masih ada yang ingin ditanyakan? Kalau belum, saya lanjut. Next. Ingat? Jangan takut untuk mencoba. Tapi takut untuk tidak mencoba. Ya, ingat? Jangan takut untuk mencoba. Tapi takutlah untuk tidak mencoba. Jangan dibalik. Jadi harus jangan takut untuk mencoba, tapi tapi takutlah untuk tidak mencoba. Karena setiap kita mencoba sesuatu hal yang baru,
mencoba sesuatu yang mungkin belum pernah kita lakukan, secara tidak langsung kita menambah ilmu pengetahuan atau belajar. Jadi jangan pernah takut. Yang perlu ditakutin tuh nggak pernah mau nyoba sama sekali. So, you don't have experience. You nggak akan punya pengalaman. Semua orang punya pengalaman karena mencoba. Nggak percaya? Tanya sama diri Anda yang dulu waktu pernah, yang sampai dengan sekarang, yang nggak pernah bisa naik sepeda. Dengan yang bisa naik sepeda. Kenapa? Karena yang bisa naik sepeda, mereka selalu mencoba. Sampai kakinya korengan, luka, dan lain sebagainya. Betul nggak? Tapi sekarang bisa naik sepeda. Kenapa saya bahas sepeda? Kan lagi ngetren nih sekarang naik sepeda. Tapi yang sampai dengan hari ini nggak bisa naik sepeda, pasti cuma satu, karena nggak mau nyoba dari dulu sampai sekarang. Betul nggak? Contoh lagi, ada nggak yang sampai dengan sekarang nggak bisa, kalau yang laki-laki nggak bisa main gitar? Sama kayak saya juga nggak bisa main gitar. Kenapa? Karena dari dulu saya nggak mau nyoba. Makanya saya nggak bisa. Tanya sama teman-teman kalian yang sampai dengan hari ini nggak ngerti yang namanya atau tidak bisa berenang di kolam renang. Bukan masalah alasannya, aduh aku takut air dan sebagainya. Enggak. Pasti karena nggak bisa berenang. Kalau bisa berenang ya pasti coba ceburin. Takut nggak dia? Kalau emang dia bisa berenang, ya dia bisa berenang. Kalau tidak, aku nggak bisa berenang. Kenapa orang itu tidak bisa berenang? Karena dulu nggak pernah mau ikut belajar berenang. Makanya nggak bisa berenang. So, don't be afraid to try. But, be afraid to not try. Jangan pernah takut untuk mencoba sesuatu. Ingat kayak waktu pas saya dibilang, saya takut banget sama bungee jumping. Begitu saya coba, senang banget. Dan sudah tahu, ternyata asik main bungee jumping. Sekarang ketagihan. Saya punya hobi baru, fotografi. Dulu nggak pernah mau nyoba, dengan alasan cuma satu, beli stylenya atau kameranya mahal. Tapi begitu sekarang teknologi sudah ada di handphone, bahkan di handphone yang belakang handphonenya itu bisa ada 2 kamera, 3 kamera, 4 kamera, hasilnya lebih baik daripada kamera digital, nggak perlu beli kamera digital. Saya sekarang hobinya jepret-jepret, pakai yang namanya handphone. Hasilnya bagus, sama. Dan saya mau belajar lagi. Jadi, jangan pernah takut untuk mencoba. Kalau Anda takut, Anda tidak akan mempunyai pengalaman baru dan nambah pengalaman. Oke, next. Ingat, ya, Tuhan menciptakan kita, kemudian mewafatkan kita, itu karena adalah sebuah proses. Dan kita dalam mulai sejak kita lahir sampai kita tua, itu adalah proses belajar yang nggak akan pernah berhenti. Dan yang terakhir, next, untuk bisa belajar, maka kita harus apa? Preparing, selalu mempersiapkan diri. Karena semua yang kita pelajarin itu suatu saat kita akan perform. Kita harus tunjukin sama orang lain.
Kita harus show up sama orang lain. Itu disebut dengan nama performing. Dan semua yang kita pelajarin itu pasti untuk mendevelop diri kita menjadi lebih baik. Barulah kita bisa moving atau pindah atau biasa kita sebut dengan nama naik kelas, moving to the next level. Jadi, tujuan kita untuk keluar dari comfort zone menjadi yang namanya growth zone atau maju karena kita pengen moving to the next level, naik kelas. Karena kita nggak mau kan, Anda sekolah, kelasnya kelas 12 terus, betul nggak? Kita nggak mau kan kuliah cuman situ-situ saja. Kita nggak mau kan kerja cuman jadi staff saja, nggak pernah jadi supervisor, nggak pernah jadi manajer, nggak pernah jadi GM, nggak pernah jadi director. Kita pasti pengen go to the next level. Dan untuk bisa go to the next level, kita harus mau keluar dari comfort zone, tinggalin rasa takutnya, berubah jadi yang namanya zona belajar, yaitu preparing and learning. Dan kalau sudah belajar, kita harus berani untuk perform. Kalau kita sudah belajar untuk mendevelop diri kita, sudah berani untuk perform, maka Anda sudah pantas untuk moving to the next level. Pantas untuk naik kelas. Karena setiap kita mau naik kelas, kita harus meninggalkan zona nyamannya kita. Jelas? Terakhir, next. Ayo, Wok. Oke. Jangan pernah menunda kata belajar dengan menggantinya dengan kata nanti. Karena kata nanti sama aja nggak akan pernah Anda lakukan. Itu kelemahan anak sekarang atau kelemahan orang-orang muda. Nanti ntar aja. Belanda masih jauh, men. Ntar sih kenapa harus buru-buru? Selalu begitu. Dan begitu Anda sudah ketemu ini dan Anda lakukan ini, maka semua yang mau Anda lakukan tidak akan pernah terjadi dan Anda tetap akan ada di zona nyaman. Tidak akan pernah untuk berubah menjadi zona belajar, apalagi zona bertumbuh untuk kemajuan Anda sendiri. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kalau sebelum kita nanti kita tutup, kalau ada yang mau didiskusikan, saya persilahkan. Saya, Kanda. Iya, silahkan. Kan kita tuh udah mencoba, udah belajar. Terus kita udah nyampe tahap improv. Nah, pas di tahap improv itu gagal atau salah. Terus dalam perasaan kita tuh merasa, ini bukan passion saya. Itu gimana? Apa lebih baik ditinggalin aja atau apa, Kanda? Oke. Terima kasih. Luar biasa. Wah, tolong catat namanya Salsabila Padilla Ahmad. Iya. Saya mau kirimin dia buku yang saya mau terbitin bulan depan. Judul bukunya Greget. Great Import, Great Capital. Kalau Terima kasih, Kanda. Bahasa Inggrisnya, bahasa Arabnya adalah Manjada Wanjada. Karena jawabannya ada di buku itu. Tapi walaupun jawabannya ada di buku itu, bukan berarti saya nggak jawab sekarang. Tetap saya jawab. Ya, tapi artinya begitu nanti saya kirimin buku itu, untuk buat teman-teman yang belum dapat, buat adik-adik yang belum dapat buku itu, karena belum rezekinya, buku itu masih bisa Anda baca nanti di perpustakaan kita, karena saya juga kirim sekitar 5 sampai dengan 10 buku,
untuk perpustakaan sekolahnya kita, sisanya saya kirimkan buat yang kemarin pilih satu, yang hari ini juga terpilih satu, dan hari ini yang terpilih Salsabila Fadila Ahmad disampaikan sama Adi. Jadi sudah 2 orang yang berhak dapat buku dari saya. Ya. Jadi apa namanya yang beliau tanyakan tadi adalah kita sudah coba, kita sudah begini, kita sudah improve dan lain sebagainya. Kok gagal? Apa? Tapi gagal. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus tinggalin? Oke. Pernah dengar yang namanya Thomas Alva Edison, lampu pijar lampu? Tahu ya? Oke. Dia untuk bisa menemukan yang namanya lampu, ada yang bilang dia melakukan 100 kali percobaan, 200 kali percobaan, 300 kali percobaan, 400 kali, bahkan ada yang bilang 10 kali percobaan, 10.000 kali percobaan. Anda bisa bayangin loh, 10.000 kali percobaan. Kalau seandainya dia berhenti di penelitian atau percobaan yang ke-999.000, ya, yang 10.000 dia ini nggak lakukan yang 10.000, dia berhenti, mungkin sampai dengan sekarang kita masih gelap. Betul nggak? Ya, kalau yang sudah Anda sampaikan itu adalah berarti Anda give up. Bahasa kerennya nyerah. Saya kasih analogi lagi. Pernah makan ayam goreng? Salah satu ayam goreng kita yang terkenal adalah yang ada di Indonesia ini KFC. California Fried Chicken. Ada kan di Karang ya? Ada. Pemiliknya atau penemu yang namanya KFC namanya Colonel Sanders. Sebelum menjadi KFC seperti sekarang, dia ratusan kali harus menawarkan menu itu ke semua restoran dan semuanya nolak. Kita anggap 100. Kalau dia baru ketemu 10 atau sampai dengan 90, dia menyerah, maka kita tidak ketemu KFC sampai tahun 2000 sekarang. Apa artinya? Saya pun tidak akan pernah jadi direktur atau jadi direktur di usia 40 tahun kalau seandainya saya menyerah. Kalau ada motivator yang bilang kita harus yang namanya kerja smart, maka saya bilang itu salah. Selamanya orang itu akan jadi motivator. Yang benar kita harus kerja keras dan kerja cerdas. Hard work and smart work. Kerja smart aja atau kerja pintar saja, kerja smart aja tidak cukup. Harus kerja keras. Dan problem utama orang untuk kerja keras adalah sering gagal. Jadi kalau Anda baru gagalnya 1 kali, 2 kali, 3 kali, terus nyerah, ya berarti cuma sampai di situ perjuangannya. Berarti Anda give up, menyerah. Dan kalau sudah menyerah, jangan pernah kita bermimpi
untuk keluar dari zona nyaman, jangan pernah kita bermimpi untuk mencapai keberhasilan atau sukses yang kita inginkan. Saya sama anak buah saya kadang-kadang suka kejem. Kalau saya kasih tugas, misalnya mereka harus perjalanan dinas ke Malaysia, perjalanan dinas. Tapi kadang-kadang jangan kalian pikir, enak banget perjalanan dinasnya ke Malaysia. Betul, kalau kedengarannya enak. Tapi ternyata perjalanan tugas ke Malaysianya itu bukan Kuala Lumpur, tapi ke kebun kelapa sawit yang ada di perbatasan Indonesia dan Malaysia. Yang di mana daerah situ tidak punya signal, di mana kalau anak milenial disuruh ke situ, pasti ngampun, mati gaya, karena nggak ada signal. Anda bisa bayangin. Dan bahasa saya biasanya ke mereka cuma satu. Jangan pernah pulang kembali ke kantor kalau kerjaan belum selesai. Target pekerjaan kamu seminggu. Tapi kalau seminggu belum selesai, jangan pernah pulang ke kantor. Apalagi ketemu saya. Dan target, kenapa? Saya kasang target harus selesai. Pernah ada perempuan yang saya tugaskan seperti itu, hampir yang seharusnya seminggu selesai, dia 2 minggu. Baru selesai. Atau ada yang baru 10 hari baru selesai. Kenapa? Karena saya mengajarkan satu hal. Kalau seandainya dia mudah menyerah, maka selesai nggak selesai, seperti kayak yang namanya dikasih tugas sama guru di sekolah. Oke, ayo, selesai nggak selesai dikumpulkan. Pas ujian. Itu bukan. Kalau kehidupan nggak bisa selesai, nggak selesai harus dikumpulkan. Selesai nggak selesai, ayo kembali nggak. Harus selesai. Karena kalau tidak pernah selesai, maka kita tidak akan pernah bisa disebut. Emang ada yang namanya. Anda lebih senang nggak dibilang begini? Aduh, waktu pas pulang ke rumah, ngadu sama papa mamanya, papa, mama, Salsabila tadi hampir menang. Anda bayangin, hampir menang. Atau ada anak saya ketemu saya, Pak, tadi hampir dapat. Dapat apa? Dapat boneka di permainan itu. Hampir dapat. Hampir loh. Apa artinya? Ya nggak dapat. Betul nggak? Hampir menang. Menang nggak? Ya enggak. Betul kan? Hampir juara. Kalau hampir ditabrak mobil sih masih lebih baik, berarti selamat. Betul? Tapi ini hampir menang, hampir juara, hampir berhasil. Artinya apa? Hampir lulus. Mau. Kalau nggak mau, Anda boleh give up. Ya, Anda tidak boleh give up kalau Anda nggak mau. Tapi kalau Anda mau, Anda boleh give up. Jadi apa yang Anda sampaikan tadi, Salsabila sampaikan tadi adalah itu bahasain untuk mencari kebenaran bahwa saya gagal, tolong dimaklumin. Sebagai orang tua, sebagai kanda, saya akan memaklumi proses gagalnya, kegagalannya, karena sudah ada effortnya. Tapi bukan berarti berhenti, harus diulang kembali, harus dicoba kembali. Karena kita tidak boleh hampir. Oke? Terima kasih Ya. Kanda. Nanti lebih ininya lagi waktu pas dapat buku saya jabarin di buku itu kebetulan jawaban. Oke? Oke. Ya? Ya. Ada lagi?
Ada lagi yang mau didiskusikan? Cukup jelas bagaimana caranya kita keluar dari comfort zone karena kita akan ketemu ini setiap saat dalam siklus kehidupan kita. Paham? Cukup jelas? Kalau tidak ada lagi yang ingin didiskusikan, saya berharap apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, berguna buat Anda semua. Jadi nambah wawasan, nambah ilmu, juga bisa diimplementasikan. Kalau tidak ada lagi yang ingin kita diskusikan, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi minggu depan di acara yang sama dengan judul yang berbeda. Terima kasih. Panitia boleh tetap di tempat, yang lain boleh log out atau boleh end the meeting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kanda atas penjelasannya. Sekarang Sama-sama. untuk bagi para peserta dipersilakan untuk live dari seminar ini. Terima kasih.